semua, untuk pertanyaan dari wawancara itu sendiri adalah pertanyaan yang seputar dari program studi yang kalian pilih, ya, dari yang kalian pilih. Lalu selanjutnya untuk wawancara dari kalian untuk pembahasannya biasanya itu tergantung dari pewawancara. Jadi pewawancara sudah mempunyai aturan atau beberapa pertanyaan yang pertanyaan sama ditanyakan oleh semuanya, tetapi ada beberapa pertanyaan yang disiapkan secara khusus dari pewawancara itu sendiri. Jadi kita tidak bisa menebak seperti apa dan bagaimana bentuk dari pertanyaan itu. Kalau secara pengalaman, Kak, untuk wawancaranya Kakak waktu itu ditanya apa sih? Pengalaman saya ditanyakan yang pertama, saya disuruh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Lalu saya ditanyakan, alasan kamu memilih program studi OBU itu apa? Lalu yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang program studi OBU? Lalu yang keempat, saya ditanyakan tentang saya ditanyakan tentang bakat saya. Bakat yang kamu miliki itu apa? Silakan ditunjukkan kepada kami. Seperti itu. Mungkin dari Bang Haryo, mungkin silakan. Oke, oke. Tan, sebelumnya bahas apa ya? Maaf banget nih dari tadi Ya, sinyalnya kurang kita baik. bahas masih wawancara tadi ada yang bertanya gitu tentang wawancara itu apa aja dan tadi ada yang bertanya juga nih Kak Haryo untuk pertanyaan bahasa Hmm? Inggrisnya itu Kak, mohon dilanjut Kak. Seperti itu. Oh, Tadi. oke, oke. Contoh ya kayak daily basis ya. Udah kayak misalkan kalian mau nyebutin nih keseharian kalian dari mungkin mau tes ke Curug gitu ya. Bilang aja kayak I woke up at 6 a.m. and after that I take a bus and I go to STPI Curug and finally apa namanya? Saya udah sampai di sini mungkin seperti itu sih kayak gitu aja. Oke. And finally I'm here gitu sih. Iya, oke, Bang Haryo di sini ada yang bertanya lagi nih Bang tentang psikotes Hmm, ya. Di sini ada yang tanya, Kak, ada tes warteg atau soal-soal tentang menggambar nggak sih? Nah, buat Abigail, kita sebelumnya sudah pernah membahas di waktu yang sebelumnya, gitu. Jadi psikotes itu pasti mencakup itu semua. Itu dari pertanyaan-pertanyaan itu pasti ada dan kalian mesti mempersiapkannya dengan sebaik mungkin, seperti itu. Mungkin ada yang lain untuk ditanyakan? Silahkan, kita open Q&A, silahkan. Oke Kak, mungkin sambil kita menunggu dari pertanyaan rekan-rekan yang lainnya, Kakak, dari Abang sendiri nih Bang Haryo, Abang kan ya. program studi penerbang, pastinya Abang pernah melaksanakan tes bakat terbang. Nah, untuk Oh ya. Catar Penerbang tahun 2021 nih, apa sih Bang pengalaman Abang dan perbedaan TBT di era pandemi seperti saat ini? Oke, oke. Oke, mungkin sebelumnya aku jelasin dulu ya apa sih itu kayak tes bakat terbang gitu ya. Oke, dari namanya aja kan bakat terbang. Jadi kalian itu sebagai calon penerbang nanti akan melaksanakan itu ya kalian menerbangkan pesawat bisa menggunakan pesawat beneran seperti di PPI Curug itu ada Piper Warrior dan Piper Archer yang digunakan untuk tes TBT atau setauku sekarang itu yang apa namanya gara-gara ada pandemi seperti ini kan catarnya itu menggunakan simulator kan untuk tes bakat terbangnya. Lalu tesnya seperti apa sih? Apakah kayak kalian cuma terbang-terbang doang gitu, nggak ngapa-ngapain? Jadi tuh tesnya kita tuh didampingi instruktur dan kita diberikan suatu instruksi untuk melakukan basic-basic manuver aja sih Tan. Sebagai contoh kayak gini nih, pulpennya terlihat gak tidak Tan? Ya, sangat terlihat Bang. Nah, mungkin coba ini diumpamakan ini pesawat gitu ya. Jadi tuh kalian ngelakuin kayak namanya tuh kayak bagaimana sih cara kita bisa menahankan profil pesawat nih tetap lurus kayak gini terbangnya. Lalu nanti ada lagi namanya cruise to climb. Jadi itu cruise tuh kayak gini nih Tan, kayak posisi pesawatnya tuh altitude-nya tuh atau ketinggiannya tetap stabil nih Tan. Terus kita disuruh kayak apa? Naikin pesawatnya atau disebut dengan climb. Nah, saat melakukan ini tuh nanti ada prosedurnya dan kita tuh harus hafal prosedurnya Tan. Jadi apa namanya? Sebelum kita melakukan terbang tuh udah ada ininya dulu kayak istilahnya kelasnya dulu lah kita tuh dijelasin dulu sih Tan. Jadi biar Oke. nggak langsung kaget gitu loh. Kan di pesawat kan juga kayak instrumennya kan ada banyak gitu kan. Seperti itu sih Tan.
Oke Jadi Bang, kita berarti melakukan basic manuver aja gitu. iya, berarti kalau kita bisa simpulkan mereka yang tes penerbang ini nggak usah takut gitu, karena mereka datang bukan tiba-tiba langsung terbang gitu, melainkan Mm, mereka akan diajari terlebih dahulu dasar-dasarnya seperti apa, lalu akan diajari dulu sebelum mereka terbang, dan pastinya pada saat terbang pertama itu ditemani oleh instruktur, ya, seperti itu Bang Aryo. iya, bukan terbang pertama doang sih Tan. Setiap terbang kalian kan jadi nanti kalian pas melakukan tes bakat terbang tuh ada 3 kali terbang ya, di mana sekali terbangnya itu 1 jam. Kalau dulu tuh kan terbang pertama dan terbang kedua tuh ibaratnya kita masih eksplorasi dan belajar lah, masih diajarin nih bagaimana sih cara pesawatnya. Selanjutnya nanti pas udah terbang ketiganya tuh ibaratnya ujian kalian dicek kayak gitu. Jadi instrukturnya mengasihkan kayak instruksi dan kalian harus bisa melakukannya seperti itu. Oke, jadi banyak banget yang mesti kita dipersiapkan ya Bang Haryo ya. Mungkin buat teman-teman dari Prodi Penerbang, silahkan kalian berlatih saat ini. Mungkin nanti kita akan bertemu di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug seperti itu. Dan juga semangat buat rekan-rekan dari Prodi yang lainnya. Oh iya, di sini Bang, ada yang bertanya nih Bang. Kak, aku punya minat di salah satu program studi di PPIC. Namun, saya tidak bisa mempunyai bakat yang berkaitan atau dengan keinginan untuk masuk program studi tersebut. Nah, bagaimana menjelaskan kepada wawancara bahwa saya memiliki minat yang kuat untuk di program studi tersebut. Seperti itu. Mungkin gimana Bang Arya? Mungkin Coba ada diulang tanggapannya nih. pertanyaannya Tan tadi agak kurang jelas. Pertanyaannya nih Bang, Halo? diulang ya Bang. Jika Hmm. saya tidak punya keahlian atau basic tentang prodi yang saya pilih, tapi saya punya minat yang tinggi, gimana cara menjelaskan kepada pewawancara agar bisa diterima dengan baik? Silakan, Bang. Oke, oke. Oke, gini kok. Kalian kan uh, masuk sana tujuannya untuk belajar ya, dari yang mungkin belum bisa jadi bisa. Jadi istilahnya kalian confident aja untuk kayak bagaimana cara meyakinkannya. Mungkin kayak bilang, bisa kalian bilang kayak gini, izin jika saya diterima di prodi ini bla bla bla, saya akan melakukannya dengan maksimal dan saya akan berusaha menjadi taruna yang terbaik dan kompeten di jurusan saya seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya untuk jawabannya. Oh iya, di sini ada yang bertanya nih yang berkaitan dengan program studi saya nih, Bang. Izin Hmm. bertanya, Kak, kalau seorang marseller itu lulusan prodi apa, Kak? Marseller itu program studi lulusan dari program studi kami atau program studi saya, yaitu operasi bandar udara. Kita mempelajari tentang marseller itu sendiri. Jadi banyak banget yang kita pelajari. Dan juga kita memiliki fasilitas simulator yang sangat baik. Jadi buat kalian tetap semangat ya sampai kita bertemu di sana. Seperti itu. Oke. Mungkin Bang Haryo ada lagi yang dari pertanyaan-pertanyaan ini sebelum nanti kita akan simulasi nih dengan salah satu peserta yang ada di sini. Akan kita ibaratnya wawancarai secara singkat saja. Pastinya nanti akan ada door prize yang diberikan. Seperti itu. Oke, oke. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih Tan, ada yang nanya. Izin bertanya Kak, apakah tes fisik sangat mempengaruhi untuk kelulusan? Ya, Buat kamu gimana Tan? kalau menurut aku, semua tes itu sangat mempengaruhi, baik itu tes fisik, psikotes, kesehatan, SKD pun sekalipun, semua tes yang kalian lakukan itu memiliki memiliki sebuah nilai yang jelas, kayak gitu. Jadi apabila gitu kalian mengikuti tes kesehatan mempunyai penentu kelulusan atau tidak gitu. Penentu kelulusan itu adalah semua nilai yang kalian telah hadapi. Tapi bagi saya, bagi seorang taruna, fisik itu adalah nomor satu. Kita dituntut untuk menjadi taruna yang kuat, disiplin. Dan juga yang paling penting nih, taruna itu bukan hanya secara fisik saja, tetapi taruna pun harus kuat secara mental dan juga secara pikiran. Karena kita bisa menjalankan atau mengerjakan sesuatu itu dengan pikiran, dengan fisik yang prima. Jadi, persiapkan fisiknya juga dengan baik. Makanya diadakan tes kesehatan, supaya bisa melihat kesehatan yang ada di dalam diri kita itu seperti apa. Bisa atau tidak kita menjalani kehidupan ketarunaan. Jadi seperti itu. Oke, siap, siap. Tan, ada yang nanya nih Tan. Iya Kalau gimana Bang? dari D4 penerbang bisa nggak ya jadi pilot? Mungkin gue jawab itu ya. Ya, silakan Bang. Yang berkaitan Oke, dengan oke. program studi Abang sendiri. Jadi begini nih,
kalian kan saat pendidikan itu untuk mendapatkan license ya. Kalian punya license aja tuh sudah dianggap sebagai pilot. Contoh, untuk license kan ada PPL, CPL, IR, multi engine. Untuk mungkin kalau untuk D4 penerbang kalian lebih dapat banyak lagi. Nanti kalian dikasih juga flight instructor course atau ground instructor course. Nah, jadi kalau untuk yang D4 penerbang itu kalian apa namanya prospek utama kalian adalah menjadi seorang aparatur sipil negara yang bekerja di Kementerian Perhubungan gitu. Contohnya seperti di mana di DKU PPU atau di Otoritas Bandar Udara atau kalian bisa juga menjadi flight instructor. Apakah kalian terbang juga gitu di sana? Kayak gini. Setauku ya kalau kalian coba searching-searching di YouTube gitu, lihat YouTube-nya Kak Rizka tuh pernah membahas juga nih tentang apakah D4 penerbang bisa jadi pilot kan. Nah, setauku tuh banyak juga kan aparatur sipil negara nih, tapi dia menjadi pilot di maskapai juga, tapi namun dia tuh kerjanya bukan kayak full time gitu loh Tan. Karena setauku tuh kalau untuk di tempat penerbangan kita prospeknya ada untuk menjadi inspektor juga ya. Nah untuk inspektor tuh kan ibarat kita jadi pengawasnya. Kita harus melihat rating pesawat tersebut juga dengan cara gimana kita taruh di airlines juga sih. Tapi untuk di tempat penerbang kamu mikirnya jangan langsung masuk ke airlines dulu gitu. Pokoknya ya ikutin aja lah kayak gitu sih. Ya, Lagi nih kan kita apa namanya menjadi suatu regulatornya lah. Kalian yang mengawasinya. Masa kalian yang mengawasinya kalian nggak terbang kayak gitu sih lebih gampangnya. Soalnya kan kalau mengenai ilmu aviasi kan itu rapid ya, cepat ya. Kita harus tetap belajar up to date lah ibaratnya seperti itu sih. Jadi tenang aja nggak usah takut nggak terbang. ya, bener banget itu Kak. Nah di sini Kak, ada yang bertanya juga nih. Mungkin buat rekan-rekan yang ingin bertanya tentang program studinya, silakan ditanyakan, ajukan pertanyaannya. Jadi kita bisa menjawab dari pertanyaan yang sudah diberikan. Kayak gitu. Ini Kak Haryo, silakan dijawab Kak yang berkaitan dengan program studi penerbang Kak. Yang bahas Oke, tentang ini ada yang maintenance dan altitude. oh Silakan Kak ada Haryo maintain dibahas dulu. altitude ya nih. Oke, maintain altitude, heading and trim the aircraft ya. Maksudnya apa sih? Maintain kan maksudnya mempertahankan altitude and heading nih. Itu tuh bisa diibaratkan kayak lagi straight and level aja lu terbang lurus kayak gini nih. Nah, maksudnya trim the aircraft itu apa? Jadi trim itu merupakan apa namanya? Secondary flight control di pesawat ya. Jadi tuh gunanya tuh untuk memudahkan kalian melakukan pitch namanya. Contoh nih kalian tuh kalau terbang pesawat kayak fighter gitu, yang pesawat general aviation ya kan itu setir pesawatnya lah gampangnya. Itu tuh berat. Jadi bagaimana sih cara biar ngaturnya gitu? Contoh nih pesawat kalian apa namanya mau climb kayak gini, ketinggian banget nih. Nah itu kalian dorong dikit, kalau masih rasa berat di trim sedikit-sedikit. Nanti ibaratnya itu mempermudah aja sih kayak gitu loh, trim. Tapi jangan dijadikan trim sebagai apa main kalian untuk kontrol pesawat. Tetap yang kalian gunakan yaitu ini primary flight control kalian yaitu untuk aileron ya, pakainya ya yok kalian Ya, gitu. jadi buat teman-teman seperti itu, kita akan membahas secara lebih detail lagi yang tentang prospek, tentang masing-masing program studi, dan buat kalian yang belum tahu kayak, Kak, apa sih OBU itu? Kak, apa sih TMB? Kak, apa sih TNU dan TPU? Kalian bisa searching di web PPI Curug. Jadi di sana sudah dengan jelas dijelaskan secara rinci. Di situ baik dari masing-masing setiap prodi ada penjelasannya dan ada fasilitasnya. Dan itu kalian pelajari karena itu sangat berpengaruh sekali dalam pelaksanaan wawancara gitu. Jadi materi-materi tersebut itu pasti bakalan keluar dari wawancara yang akan ditanyakan. Seperti itu buat teman-teman semua. Ini ada yang bertanya lagi nih Tan, mungkin agak out of topic juga sedikit ya. Mungkin bisa dijelaskan mengenai program teknik navigasi udara Tan, seperti apa sih Tan? Oke, untuk teknik navigasi udara ya secara lebih intinya, teknik navigasi udara itu berkaitan dan mempelajari tentang radar, seperti itu. Radar dan alat-alat navigasi yang berkaitan dengan penerbangan. Jadi dari TNI itu sendiri pun akan berkaitan dan akan bersinggungan dengan ilmu-ilmu tentang penerbangan gitu terkaitnya baik masalah radar itu sendiri. Seperti itu sih Bang Haryo. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman semua, kalau memang dari jawaban kami belum sempurna, belum memuaskan dari pertanyaan kalian tadi bisa dicek saja atau kalian bisa langsung tanyakan kepada kami perwakilan Duta Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Kami Duta Politeknik Penerbangan Indonesia Curug sangat siap membantu
dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan. Dan kalian bisa join di Telegram Taruna PPI Curug seperti itu. Jadi teman-teman bisa join di sana ya. Nanti untuk informasi di Telegramnya itu bisa diinformasikan kembali. Gimana Bang Haryo? Mungkin untuk selanjutnya? Oke, gimana Tan? Mau langsung masuk ke ini? Simulasinya apa kita jawab-jawabin dulu? Oke, mungkin gini ya terakhir ya, untuk di Telegram ini kalian bisa search calon taruna ya, Catar PPI 2021 with Duta PPI Curug. Jadi kalian bisa di sana, gabung di sana, nanti ditanyakan kita akan jawab. Sebisa kami, semaksimal kami. Seperti itu. Baik, mungkin kita akan simulasi ya. Kita akan simulasi dengan salah satu peserta yang beruntung yang nantinya akan kami berikan door prize. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kami jawab untuk saat ini, kalian bisa langsung tanyakan saja kepada kami atau kepada duta-duta yang lain, atau kalian bisa gabung di grup Telegram kami, Catar PPI 2021 with Duta PPI. Jadi jangan salah ya. Itu kami akan membantu dengan senang hati di sana. Oke. Pak Dogi. Halo Pak, selamat pagi Pak. Ada guru saya Tan, guru teleponi saya. Apa kabar Pak? Izin Pak, selamat malam Pak. Nah, untuk rekan-rekan nih yang ingin mengetahui tentang air traffic controller nih, bisa subscribe YouTube-nya Mas Tugi. Nah, dicek aja di YouTube, tulis Mas Tugi. Itu nanti ada tuh dibahas oleh Pak Tugi mengenai air traffic controller dan aviasi itu semacamnya. Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya ya, kita langsung saja kita akan berinteraksi dengan salah satu peserta atau rekan-rekan kami yang mengikuti live Instagram pada kesempatan kali ini. Pastikan kalian dengan menggunakan baju yang rapi, yang sopan, agar bisa dilihat oleh rekan-rekan yang lainnya. Silakan mungkin untuk yang lainnya bisa dimasukkan saja perwakilannya. Mungkin barangkali silakan untuk ada yang request, dipersilakan. Yuk, sekalian kita latihan dulu sebelum tes. Jadi saat tes kalian udah tahu gambarannya. Oke, kita sambil menunggu yang lain ya. Kita sambil menanya yang lain untuk pelaksanaannya. Dan oh ya, sudah ada yang melaksanakan tes wawancara. Ya, kita doakan bersama semoga tes wawancaranya lancar dan diberikan hasil yang terbaik. Dan untuk yang belum, dipersiapkan dengan sebaik mungkin ya. Semangat untuk kalian semua. Ya, silakan apabila ada yang ingin bergabung. Kita tidak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, namun kita di sini hanya sekedar sharing saja. Silakan apabila ada yang ingin bergabung untuk request, dipersilakan. Ayo, ada door prize-nya loh. Oke, mungkin sambil jawabin pertanyaan Tan ya. Ya, silakan Bang Haryo. Oke, sebentar, coba cari. Ini ada yang nanya, Bang, kalau bekas kita itu gimana Bang? Oke, ini mungkin gue jawab dari sisi gue Tan ya, dari jurusan penerbang gitu ya. Iya, silakan. Ya, intinya gini, untuk jurusan penerbang kan kalian melakukan tes kesehatannya itu langsung di Balai Kesehatan Penerbangan ya di Kemayoran. Nah, kalau untuk itu ya tergantung dari dokter penerbangannya apakah bisa lanjut apa enggak. Nah, aku ya kalau luka gitu ya selama tidak mengganggu motorik sih boleh-boleh aja. Kan ada pepatah, apa namanya, mau jadi pilot bukan jadi model, mungkin seperti itu sih. Oke, silakan. Jadi ada pertanyaan yang pertama nih. Pertanyaan yang pertama, izin bertanya Kak, berarti yang jadi ATC itu bukan dari jurusan TNU ya Kak? Terima kasih sebelumnya. Oke, jadi ATC itu lulusan dari Lalu Lintas Udara LLU. Ya, jadi bukan dari TNU. Itu ada kesalahan informasi yang mungkin diterima oleh rekan tersebut. Seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang kedua nih, berkaitan tentang wawancara. Kak, permisi, kalau wawancara boleh menggunakan tangan nggak? Kayak pas bicara sambil menggerakkan tangan gitu. Seperti ini, ya, mungkin maksudnya ya.
Jadi untuk pelaksanaan wawancara seperti itu pastikan kembali tangan kalian itu rapi, sikap sempurna gitu. Tidak berbicara atau menggoyangkan seperti ini. Apabila kalian menggunakan tes bakat dan menggunakan public speaking, baru kalian menggunakan seperti itu. Tapi kalau pada saat kalian duduk, kalian harus duduk siap. Suara kalian harus lantang, harus bijaksana, harus yakin. Seperti itu. Jadi jangan digerakkan. Dan tidak terlalu Mungkin bisa aktif. diperagakan Tan, duduk siap tuh seperti gimana Tan? Ya, silakan. Mungkin pada tahu juga. coba mungkin dari hari diduduk siap terlebih dahulu. Siap. Jadi pertama apa? Kalian duduknya tegak, kaki di selebar bahu aja, tangan lurus ke depan. Itu. Dan jangan nyender. Kayak gitu aja sih paling. Dan pastikan ya, kalian tidak bersender dengan punggung ya. Tidak bersender punggung dengan bangku kalian. Ya, badan kalian tegak, bahu kalian lebar, tangan ke depan. Fokus mata kalian ke pewawancara, jangan fokus ke yang lainnya. Seperti itu. Oke. Sambil sepertinya sudah ada yang request, jadi kita bisa langsung mulai saja. Silakan kalau memang sudah ada yang request, langsung dipersilahkan saja, nggak apa-apa. Silakan. Halo Kak, Ya, siap Kak. gimana kabarnya? Selamat malam. Ya Kak, selamat malam Kak. Ya, Habis coba perkenalkan tes dulu Kak, capek banget Kak. Perkenalkan nama saya Aston Gunawan Kak. Ngambil di PP Curug tuh OBU Kak. Oke, silakan. Dan saya udah menyelesaikan tes MAPTA sama kesehatan pas tanggal 19 sama tanggal 20 itu pendekatan Kak. Sedangkan untuk wawancara kan online kan nih. Iya. Terus tinggal nunggu tes psikotes lagi Kak. Itu doang Kak sharingnya. Oke. Mungkin kan tanggal 30 Kak. Untuk Tanggal pelaksanaan 30 itu psikotes Kak online itu. Semuanya dari keseluruhan. Oke, gini, mungkin tadi atas nama siapa nama panggilannya? Aswan Gunawan. Aston ya? Ya, Gunawan aja Gunawan Kak. Oke, Gunawan ya. Jadi Gunawan sudah mengikuti seleksi yang lainnya dan tinggal seleksi psikotes ya. Jadi apa nih yang mungkin Ya. Gunawan pikirkan tentang tes psikotes gitu? Mungkin ada yang masih mengganjal atau keraguan gitu untuk melaksanakan tes psikotes? Ya mungkin dari sisi kan online itu agak ribet ya Kak. Kan soal kita harus mendownload aplikasi exam browser itu ya Kak. Terus sama ada pengawas dari Zoom. Ya pokoknya kan itu membutuhkan waktu yang lama banget. Kan psikotes itu kan soalnya ribuan ya Kak katanya. Saya belum tahu. Kan itu membutuhkan sinyal yang kuat. Dan takutnya mungkin soal sinyal ya Kak. Mungkin lah kalau misalnya kalau kelamaan kan sinyalnya bisa jelek gitu. Jadi takutnya itu permasalahannya di sinyal juga. Oke, mungkin ini juga kendala bagi teman-teman yang lain yang berada di daerah ya, gitu. Jadi buat teman-teman yang mengalami hal seperti itu, usahakan kalian harus mencari tempat ternyaman dan jaringan yang stabil, karena yang tahu jaringan yang stabil itu adalah kalian semua, gitu. Jadi jangan sampai karena jaringan itu mengganggu dari tes kalian itu semua, ya. Buat pentingnya untuk melaksanakan psikotes itu istirahat yang cukup saja dan pastikan kalau online itu tempatnya nyaman dan jaringannya itu bisa bagus gitu karena itu sangat menunjang sekali pada saat pelaksanaan nanti kayak gitu. Dan untuk Gunawan semoga kita doakan bersama di tahun ini Gunawan dan juga teman-teman yang lain bisa bergabung di keluarga besar Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Kami tunggu kedatangan taruna-taruni terbaik penerbangan di sekolah kami. Jadi semangat untuk kalian. Jangan lupa berdoa dan berikan yang terbaik dan berikan kebanggaan bagi keluarga kalian. Seperti itu. Mungkin dari Bang Haryo, silakan ada yang mau ditanyakan nggak Bang? Dari Gunawan yang sudah bergabung bersama kita nih Bang, udah berani. Oke, dari aku sih cukup ya Tan ya. Ya Kak, salam kenal. Aja apa? Oke, salam kenal. Iya. Kenalkan nama aku Haryo. Mungkin langsung coba kali ya simulasi Tan. Ya silakan Bang Haryo, langsung aja Bang.
Oke, gimana Gunawan, udah siap belum? Apa, Pak? Ya, siap, Pak. Oke, mantap. Oke, pertama. Oke, siap ya? Oke, Ini apa pertanyaan, Kak? ya? Ini dikasih pertanyaan. Iya dong. Ya, satu pertanyaan ya, Iya. harus satu pertanyaan terbaik, silakan diberikan ya, langsung saja. Oke, ini simulasi Susah, ya. Kak? Halo? Iya, Kak. Siap. Oke, coba. Oke, Mas, coba perkenalkan diri kamu serta profil singkat kamu. Eh, perkenal siap. Siap. Saya calon taruna angkatan 2000. Ya gimana, Kak? Ini wawancara kayak gaya wawancara gitu. Iya, iya. Siap, izin memperkenalkan. Nama Hasan Gunawan, eh, asal dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Terus Kak, apa lagi Kak? Ya, Profil singkat mungkin kamu. gini ya, nanti mungkin untuk Gunawan Apa? kita pelajari lagi. Untuk Iya, memperkenalkan Kak. dirinya, coba saya memberikan simulasi terlebih dahulu ya. Nanti Gunawan bisa langsung pelajari saja. Seperti itu yang sudah Iya, diajarkan siap, ya. Pak. Ya, mungkin yang Oh pertama iya, seperti kayak wawancara, Pak. Kan saya udah wawancara gitu. untuk pelaksanaan yang pertama pastikan untuk pelaksanaan wawancara itu badan kalian tuh harus siap. Posisi kalian tuh udah duduk siap, tidak boleh bersender. Lalu Oh, di situ kalian harus tenang, ya tarik nafas dulu, tatap mata si pewawancara, ya. oh siap, Pak. Yang pertama gini, mohon izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Sultan Najibinur, asal dari Kota Bekasi, saya lulusan 2018, saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya memiliki cita-cita ingin menjadi pimpinan di suatu institusi pemerintahan Kementerian Perhubungan. Seperti itu. Hobi saya bermain sepak bola, membaca, dan berdiskusi. Nah, seperti itu. Jadi, kamu harus menuliskan terlebih dahulu sebelum kamu membicarakan kepada orang lain. Jadi dipastikan dulu apa Siap, yang siap, ingin Pak. kamu bicarakan itu dituliskan secara buntut. Ya, ini juga untuk semuanya, untuk pembelajaran kita. Tidak apa-apa, kita apresiasi untuk keberanian dari Gunawan. Ya, siap, Kak, siap. Terima kasih ya Gunawan ya. Terima Oke, kasih. terima kasih Gunawan. Iya, siap, Pak. Nanti bisa langsung DM aja ke Taruna PPI Curug ya. Kamu perkenalkan nama, Ya. asal, dan juga berikan nomor telepon kamu di DM akun Taruna PPI Curug. Seperti itu. Sudah, Iya, Kak. silakan. Terima kasih ya buat Gunawan. Oke, baik buat teman-teman semua dan rekan-rekan. Mungkin untuk simulasinya sudah selesai. Dan mungkin untuk Haryo, sebelum nanti ada closing statement dari kami, ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu? Kalau dari aku pribadi mungkin sudah cukup sih Tan ya. Sudah cukup ya? Oke, baik. Mungkin Iya. sebelum kita tutup, dari kesimpulan acara yang kita laksanakan pada malam hari ini, dari pertama hingga akhir ini, intinya adalah setiap tes yang kalian hadapi, laksanakan dengan sebaik mungkin, tanpa harus mempertimbangkan saya melakukan ini baik atau tidak. Kalian harus yakin, apapun yang kalian lakukan, itu adalah lakukan yang terbaik. Jadi, kalian harus percaya dengan kemampuan diri kalian sendiri. Dan yang terpenting, kalian jangan lupa berdoa, meminta izin kepada orang-orang terdekat kalian. Karena itu sangat penting dan berpengaruh untuk kita semua. Banyak pengalaman yang sudah kita lewati, dan tetap semangat untuk kalian semua. Semoga taruna-taruni penerbangan terbaik bisa bergabung bersama kami di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Tetap semangat untuk semua, sampai bertemu di live Instagram dan di kesempatan yang lainnya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan ini terdapat banyak kendala jaringan dan banyak pertanyaan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan bisa kami jawab. Sebagai gantinya, silakan kalian bisa langsung tanyakan kepada kami, baik lewat DM Instagram, ke akun Instagram kami masing-masing, ataupun kalian bisa bergabung di Telegram Calon Taruna PPI Curug with Duta. Jadi jangan lupa, semoga kalian semua diberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk yang tes, semangat, semoga diperlancarkan dan diberikan kemudahan. Itu saja mungkin dari kami. Saya mewakili rekan-rekan Duta Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas
atensi dan perhatian kalian pada malam hari ini. Kami memberikan apresiasi yang besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.